Azza man qana'a, mulia orang yang qana'a. Qana'a ini punya sikap qanaah, nerima apa adanya dari dunia. Wadalla, dan hina man tama'a, orang yang tamak, pengen banyak mendapatkan dunia. Ini adalah sifat yang hina. Diriwayatkan dari Nabi SAW, azza man qana'a, mulia orang yang menerima terhadap dunia. Menerima apa adanya. Ya, nerima apa adanya. Kalau dia berusaha dunia, dapat berapapun diterima, ya kan ya. Enggak dapat pun tidak apa-apa. Terus kalau tidak dapat dunia, apakah tidak makan? Pasti makan, ya. Karena orang hidup di dunia itu sudah dijamin. Ada dunia, enggak ada dunia, mesti makan, ya. Mesti makan. Karena orang makan harus ada dunia, tidak ada harus uang. Misalnya contoh satu uang, misalkan orang cari uang, dapat uang nggak dapat uang, kalau dia yakin ya mesti makan, ya kan ya. Embuh caranya Allah ya apa? Makanya kita ini kalau masalah dunia jangan dipikir sendiri. Kita bisa cari boleh, usaha boleh. Cuma urusan dapat serahkan pada Allah ya apa caranya Allah. Paham ya? Misal kita nanti kerja apalah, total apa misalkan ya. Buka toko, sudah nggak usah dipikir kutu payungin, enggak, terserah Allah sudah. Dalam adabnya seorang yang alim fi haqqi nafsihi, untuk dirinya sendiri, dan dalam hal ini ada 20 adab, kita sampai ke adab yang keberapa kemudian? Adab yang ke-10. 6. Wal 'ashir an yatakhallaqa bizuhdi fid dunya wa taqallul minha biqadril imkani alladhi la yadurru bi nafsihi aw bi 'iyalihi ala wajhil mu'tadil minal qana'ah. Yang ke-10, orang yang alim itu hendaklah berakhlak dengan akhlak zuhud. Zuhud terhadap dunia. Jadi dunia itu diusahakan ya harus ya cari yang halal dulu, gitu ya. Itu zuhud. Cari yang halal dulu, kemudian baru yang cari yang halal dulu, baru banyak kalau ada. Kalau enggak ya pokoknya sudah cukup. Bahkan kalau orang alim dikatakan kemarin wa taqallul minha, halal dan enggak terlalu banyak, karena kalau banyak nanti ya kadang-kadang masuk ke haram. Wa taqallul minha biqadril imkan, semampunya. Tapi kalau banyak, kalau memperbanyak, kalau memang dipaksa tidak apa-apa. Karena biasanya orang alim itu kalau ikhlas insya Allah dunia itu bakal ikut dia. Dunia ini ya sifatnya dunia itu kalau dia ini kalau ditinggalkan, kalau berpaling dari dunia maka dunia akan ikut. Karena dunia itu ibarat seperti bayangan. Ya, tahu bayangan ya? Bayangan itu kalau dikejar tambah panjang. Tapi kalau kita lari dari bayangan, artinya kita berusaha mundur dari bayangan menuju ke cahaya, maka bayangan akan tambah kecil, malah ngejar kita. Nanti suatu saat kalau sudah kita berada di bawah lampu tadi, bayangan bakal tunduk ada di bawah telapak kaki kita. Tapi kalau kita kejar berpaling dari cahaya itu, ibarat tamsilnya Allah gitu ya. Kita lari kepada Allah, mendekat ke Allah, lari pada dunia, maka dunia akan tambah dekat dengan kita. Lah, kebanyakan orang kalau dia lari dari dunia maka akan dikejar, gitu ya. Mempersedikit, ya, ngambil sedikit. Ya kalau banyak enggak apa, alhamdulillah, disodakohkan. Kalau punya murid dikasihkan ke muridnya, gitu ya. Kayak seperti kita kemarin ceritakan Said Muhammad Al-Maliki. Jadi muridnya bukan bayar tapi dibayar, kasih uang sangu, kasih uang uang, pokoknya dijaminlah hidupnya. Enggak bayar, gratis pondoknya.
malah dibayar, kasih uang sangu, uang saku, bayangan ya. Setino misalkan satu orang 10.000, maka satu orang sebulan 300.000. Kalau uang jajannya setiap hari 10.000. Plus uang plus makannya gratis. Plus berapa bulan sekali, 6 bulan sekali ganti baju gamis baru-baru. Ya. Kita kalau punya murid begitu bagus, ya. Bukan muridnya yang bayar tapi gurunya yang bayari. Rugi enggak rugi ya, enggak rugi. Malah kalau dihitung dari pahala lebih pantas guru dia ngasih. Karena murid guru kalau ngasihkan ilmu pada murid dipakai, ini keuntungannya lebih baik daripada dunia seisinya. Ya. Maka kita harus punya niatan seperti itu kalau bisa ya, niat seperti itu. Jangan niat nanti kalau antum nanti niat jadi orang alim, jadi ustadz, cek gampang cari uang, jangan. Ya. Niat jadi ustadz itu biar bisa niat jadi ustadz, ingin jadi ustadz yang kaya, gitu ya. Biar nanti bisa memberi pada muridnya. Nah, gitu. Nah, kalau enggak ya semampunya dia. Mempersedikit dari dunia tadi. Biqadril imkan alladzi sebisanya, sekiranya tidak membahayakan pada dirinya atau keluarganya kalau dia punya keluarga. Alal wajhil mu'tadil, dengan cara sederhana, minal qanaah. Maksudnya sederhana plus juga qanaah. Nerima. Wa qalu darajatul alim astaqdira ta'alluq bidunya li'annahu a'lam bi khissatiha wa fitnatiha wa sur'ati zawaliha wa kasrati ta'ibiha. Dan paling sedikitnya derajatnya orang alim adalah anjas takdira, merasa jijik, atau bisa juga meninggalkan, karena kalau berjijik berarti meninggalkan, merasa jijik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Karena dunia itu bisa jelek ya, dunia itu jelek. Ya. Hal-hal yang berkaitan dengan dunia itu jelek. Li'annahu alam, karena dia paling tahu. Orang alim itu adalah orang yang paling tahu bi khissatiha, terhadap khissatiha, lebih mengetahui, paling tahu ya, atas rendahnya dunia, wa fitnatiha, dan fitnahnya dunia, wa sur'ati zawaliha, dan cepat hilangnya dunia, sur'ah zawaliha, dan cepatnya hilangnya cepat hilangnya dunia, wa kasrati ta'ibiha, dan banyaknya dan banyak sibuknya dunia tersebut. Maksudnya dan kesibukan yang paling payah di dunia. Enggak ada orang cari dunia itu enak gitu, jangan ada. Mesti sengsara dulu. Lebih enak cari ilmu ya. Orang kalau pengen uang, macul dulu, kerja dulu, ya kan ya. Tapi kalau cari ilmu enggak kan, tinggal duduk manis ngapal kan gitu ya. Kadang-kadang enggak kerasan cari ilmu, kenapa? Pengen kerja. Orang kalau punya pikiran seperti itu seakan dia ya. Padahal kerja itu sengsara ya. Cari ilmu tinggal duduk, manfaat insya Allah kehidupannya baik sampai mati. Fahuwa ahaqqu bi'adami iltifat ilaiha, maka dia orang yang lebih berhak untuk bi'adamil iltifat, untuk tidak menoleh terhadap dunia, ilaiha wal istighal bihumumiha, dan sibuk gitu, dan menyibukkan diri dengan urusan dunia, dengan hal-hal yang sibuk dengan hal-hal yang dengan urusan dunia maksudnya. Dan
dia orang yang lebih ahak, yang lebih berhak untuk tidak menoleh kepada dunia dan sibuk terhadap urusan-urusan dunia. Susah, payah. Nggak usah sibuk, nggak usah payah gitu ya, karena kemudian waruwiya anhu, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadis man qana'a wa dhalla, man qana'a dhalla, apa tadi? Man qana'a azza, ya, wa man tama'a dhalla. Sallallahu azza man qana'a wa dhalla man tama'a. Ada yang salah punya ini. Azza man qana'a, mulia orang yang qana'a. Qana'a ini punya sikap qanaah, nerima apa adanya dari dunia. Wa dhalla, dan hina man tama'a, orang yang tamak, ingin banyak mendapatkan dunia. Ini adalah sifat yang hina. Diriwayatkan dari Nabi SAW, azza man qana'a, mulia orang yang menerima terhadap dunia. Menerima apa adanya. Ya, nerima apa adanya. Kalau dia berusaha dunia, dapat berapapun diterima. Ya kan ya? Enggak dapat pun tidak apa-apa. Terus kalau enggak dapat dunia, apakah enggak makan? Pasti makan. Ya. Karena orang hidup di dunia itu sudah dijamin. Ada dunia, enggak ada dunia, mesti makan. Ya. Mesti makan. Karena orang makan tidak harus ada dunia, tidak ada harus uang. Misalnya, contoh satu uang, misalkan. Orang cari uang, dapat uang nggak dapat uang, kalau dia yakin ya, mesti makan, ya kan ya. Embuh caranya Allah ya apa? Makanya kita ini kalau masalah dunia jangan dipikir sendiri. Kita bisa cari boleh, usaha boleh. Cuma urusan dapat serahkan pada Allah ya, apa caranya Allah. Paham ya? Misal kita nanti kerja apalah. Total apa misalkan ya, buka toko, sudah nggak usah dipikir kutu payu gini, enggak, terserah Allah sudah. Embuh nanti Allah ngasih datang uang tadi dengan cara ada yang beli, embuh kak payu kak bopo, yang penting kan mau ondo yang ngasih, enggak apa-apa kan ya. Tokonya enggak payu sehari, tapi ada yang ngasih 200.000, kan lumayan ya. Misal kan enggak harus payu, dia jualan enggak payu, enggak ada yang beli, tapi di akhir harinya ternyata ada orang ngasih 500.000, ya untung ya, enggak apa-apa. Jadi enggak harus. Sama juga orang makan, minum, ini enggak harus ada uang. Kadang-kadang justru ada uang nggak bisa makan, tapi nggak ada uang bisa makan. Apa? Sing ngeteri wakeh, ya perkataan wakeh, ya kan lumayan. Tiap hari ada orang ngeteri, mbuh perkataan uang mati banyak, misalkan selamatan banyak, ya. Ya wes tambahin nak, dia ndak usah datang apa, tapi datang sendiri. Jadi nggak usah dipikir ya, ndak usah dipikir. Ya apa caranya ndak usah dipikir, yang penting cari. Kalau memang dia cari, ya. Yang penting terima. Ya ini, maka di sini kata Nabi apa tadi? Mulia orang yang menerima dan hina orang yang tamak. Jadi pengin banyak, gitu ya, serakah. Kemudian wa an Syafi'i radhiyallahu anhu, dan dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, beliau mengatakan lau awsa li'aqalin nasi surifa ila zuhad. Misalkan seandainya berwasiat lau auso, misalnya ada orang berwasiat kepada orang yang paling berakal, gitu ya. Orang yang seandainya ada orang berwasiat kepada orang berwasiat kepada orang yang paling berakal, aqalin nas, yang berbakal. Surifa ila zuhad, maka niscaya wasiat akan diarahkan kepada orang yang paling zuhud. Ada orang berwasiat, wasiat apa gitu ya, masalah dunia, mungkin titip apa,
Dia wasiat ini mau di apa tadi? Di wasiat itu mau diarahkan kepada orang yang paling berakal. Kira-kira siapa yang akan diarahkan orang tadi? Kira-kira wasiatnya ini mengarah kepada siapa? Maka dikatakan surifa ila zuhad, maka akan diarahkan kepada orang paling zuhud. Kita mau nitip barang sesuatu, maka barang tadi kalau kita cari orang yang paling bisa dipercaya, orang zuhud, ya orang zuhud. Kenapa? Tidak mungkin kalong, karena orang zuhud tidak bakal ngambil kecuali dengan cara hati-hati. Tidak mungkin barang tadi bakal dititipkan kepada orang yang serakah ahlu dunia, nanti ditol. Gitu ya. Falaita sya'ri man ahaqqu minal ulama bi ziyadatil aqli wa kamali. Man ahaqqu, ya, falaita sya'ri. Laita sya'ri ini sumpah ya. Falaita sya'ri, maka aku bersumpah. Demi Allah maksudnya. Man ahaqqu, siapa yang lebih berhak? Man ahaqqu, siapa yang lebih berhak? Minal ulama'i, daripada ulama, bi ziyadatil aqli wa kamali, biziyadati, dengan tambahan akalnya dan kesempurnaannya. Maka di sini maksudnya orang yang paling berakal itu ya orang yang paling zuhud, ya ulama otomatis. Ya, karena ulama ini adalah orang yang paling berakal, yang paling tahu ilmu, otomatis dia orang yang lebih berhak untuk zuhud daripada dunia. Karena dia yang lebih tahu. Nah, gitu ya. Jadi orang yang paling berhak untuk berlaku zuhud adalah ulama. Kenapa? Ulama adalah yang paling tahu, yang paling berakal. Nah, gitu. Kemudian waqala Yahya bin Mu'ad, law kanat dunya tibran yafna wal akhirah khazafan yabqa. Seandainya kanat dunia itu tibron, berupa tibron. Tibron ini apa ya? Teblikar. Tahu teblikar ya? Pecahan genteng tuh loh. Pecahnya genteng. Ada kendi atau genteng pecah, itu namanya teblikar. Tahu ya? Kalau Madura teblikar. Kalau Jawa apa? Hah? Kreweng. Pokoknya ada genteng pecah, hancur itu namanya teblikar. Itu bahasa saya. Bahasa ente apa gak paham? Bahasa Arabnya tibron, ya. Anda enggak tahu bahasa ente, enggak tahu. Pokoknya bahasanya Bandung enggak tahu. Apa? Arabnya apa? Wong Sumawi ngarannya apa? Genteng pecah. Itu apa bahasanya? Genteng pecah. Apa, Pan? Genteng pecah apa bahasanya? Kalau batu dipecah namanya gerasa, ya, gerasa bocor. Nah kalau genteng pecah teblikar namanya. Ya pokoknya genteng pecah itu ya, itu tibron. Jadi dunia itu ditamsilkan, kalau dibandingkan dengan akhirat, dunia itu adalah seperti genteng yang pecah, pecahnya genteng. Itu dunia. Sedangkan wal akhirah, dan akhirat itu adalah berupa khazafan yabqa. Saya keliru, keliru bahasanya. Lawakan itu tibran, anak keliru. Kebalik anak ngartikan. Seandainya dunia itu berupa tibran, yafna, keliru ya. Emas yang kekal, tibran emas. Khazafan baru genteng pecah. Anak keliru. Nazmannya keliru. Wal akhirah khazafan yabqa. Sedangkan akhirat itu adalah khazafan yabqa, berupa
apa pecahan genteng atau teblikar bahasa kita, pecahan genteng. Ya pokoknya itulah semacam itu. Kok botol pecah itu teblikar namanya. Kendi ya, genteng kan wa akhwatu akan sama itu. Kan terbuat dari tanah yang dibakar berupa kendi, genteng dan lain-lainnya, wa akhwatuha pecah, itu namanya khazaf. Ya. Jadi katanya Yahya bin Mu'ad, seandainya dunia itu adalah sebuah emas yang bakal musnah, bandingannya ya, kita disuruh milih emas yang musnah, apakah wal akhirah, sedangkan akhirat itu diibaratkan khazab adalah teblikar yang pecah tapi kekal. Nah, gitu ya. Milih genteng pecah tapi kekal, manfaat bisa ditempati ya. Terus apakah emas tapi bakal hancur, bakal musnah. Nah, gitu ya. Maka lakana yambaghi lil aqil isarul khazafil baqi ala tibril fani. Niscaya orang yang berakal itu akan memilih al khazaf, pecahan apa namanya? Pecahan genteng al baqi yang kekal, alat tibril fani, daripada emas tapi bakal hancur, fani, musnah. Gitu. Fakaifa, maka bagaimana, wad dunya khazafun fanin wal akhirah tibrun bakin. Bagaimana wal dunya, sedangkan dunia adalah khazaf. Apa khazaf? Pecahan genteng, fanin yang apa tadi? Yang musnah, dan akhirat itu adalah seperti emas yang kekal. Bandingannya ya. Jadi harga dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat, itu dunia ini adalah seperti ibarat barang yang hina gitu ya. Apa tadi? Genteng pecah. Akhirat adalah emas yang kekal. Tapi kita kebanyakan memilih genteng pecah. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya kalau kita beramal demi dunia, berarti ibarat kita ini lebih mementingkan genteng pecah daripada emas yang kekal. Kalau kita beramal untuk akhirat, zuhud dari dunia tapi memilih akhirat, maka berarti kita telah memilih emas yang kekal. Nah, gitu ya. Orang berakal mesti memilih emas, gitu. Wa haqiqun liman alima annal mala matrukun liwarisin wa musabun bihadisin. Ini pembahasannya terlalu anu nih ya. Mungkin sebagian enggak paham nih ya. Kita baca aja lah ya. Wa haqiqun, dan selayaknya, sepantasnya, liman alima, bagi orang yang mengetahui, wa haqiqun, layak atau sepantasnya, liman alima, bagi orang yang mengetahui, annal mala, bahwa dunia itu matrukun, bakal ditinggalkan, liwarisin, ditinggalkan, matruk, liwarisin, untuk ahli waris, wa musabun, dan wa musabun bihadisin, dan juga musabun bihadisin, bihadis ya. Banyak musabun, dan bakal apa dunia itu adalah harta yang ditinggalkan oleh ahli waris, dan musabun, banyak musibah bihadisin, yang bakal terjadi, hadis. Jadi dunia itu, orang kalau punya dunia ini enggak dibawa mati gitu aja. Enggak ada orang punya mobil kemudian mobil ini dibawa mati, enggak ada. Jadi dunia itu bakal ditinggalkan kepada ahli waris, dan nanti setelah ditinggal itu bakal terjadi, umumnya bakal terjadi musibah yang baru, bakal terjadi musibah anak-anaknya nanti karena kebanyakan dunia seribut dengan ahli waris tukaran. Ini musibah. Nah, orang yang berakal daripada begitu gitu ya, asal tidak memperbanyak dunia. Ya. Maka bagi yang mengetahui akan hal tersebut, an yakuna zuhduhu fiha aqwa min ragbatihi. Orang yang tahu terhadap hakikatnya dunia, bahwa dia ngerti kalau dunia itu bakal ditinggalkan kepada ahli waris, kemudian bakal banyak musibah
yang terjadi nanti setelah dia meninggal, maka dia akan yakunu zuhudnya itu akan lebih kuat. Yakunu zuhduhu fiha aqwa min ragbati. Maka zuhudnya dia dalam masalah dunia itu bakal lebih kuat daripada keinginannya. Wa tarkuhu aksar min talabi, dan meninggalkan dunia itu lebih banyak daripada mencarinya. Kemudian berikutnya jam berapa nih? Wal hadi asyar, yang ke-11 kita baca ya. Ayataba'ada an danil maksabi waradi latiha taba'an. Ini adabnya orang alim atau adabnya orang yang punya ilmu. Jadi sekali lagi, ilmu ini adalah amanah, maka nanti yang punya ilmu itu hati-hati gitu ya. Tidak sama kita ini kalau nanti punya ilmu seperti orang biasa, tidak sama. Jadi penampilannya pun juga kita harus jaga penampilan, nocok sembarangan gitu ya. Nocok kita punya ilmu nanti bikin beli celana misal ya, kita bercelana pakai celananya orang-orang yang orang jelek, celana yang suek-suek ngetren mungkin ya. Terus nanti bikin pakai kaos yang menyerupai kaosnya orang-orang yang jelek, mungkin yang fasik mungkin, misal contoh ya, sekarang ini ngetren kan. Jadi dia nyablon kaos sama kayak misal ya grupnya Bandengan misalkan ya, kan tidak cocok kan ditelok wong apa Suro Menggolo gitu misalkan ya, Banteng Kalap misalkan, jaketnya tulis gitu, padahal dia ustadz misalkan, kan tidak pantas, kan tidak dosa, kak dosa, cuma orang-orang kan mesti mengira wah ini jamaah Banteng kayak gini kan gitu kan, seudon orang-orang, loh ustadz ya Allah, tak kira kok kostumnya podo mbek seragame fulan sing, lah kan dosa ndak, cuma dia sudah merusak citranya di depan orang. Loh saya enggak ikut jamaahnya kok ya, tapi kan ikut pakaiannya ya, kata disemir-semir yang warna-warna kuning misalkan ya ya kan jelek. Atau dia di rumahnya tuku banteng besar kepalanya, taruh di tas lemari misalkan ya. Loh kan penting saya tidak ikut, bukan urusan tidak ikut, itu kan tasabuh, menyerupai. Orang masuk dikira oh ustaz ini melok jamaah mungkin dari pawangi mungkin gitu. Ya, kan jelek. Nah, jadi ya kalau dia sudah punya ilmu, maka penampilannya pun ahwalnya juga ahwal-ahwal yang orang ahli ilmu. Ya gak apa-apa kita misalkan ndak kayak orang-orang yang masya Allah alim, kita niru tok kan sudah lumayan. Kita gak wati pinter, cuma di omai ono kitabe lumayan ya, daripada ndasi banteng ya dipajang di atasnya mana lemari. Kalau dulu panci, sekarang sudah berubah, banyak yang berubah ndasi banteng. Nah, kalau kita punya ilmu jangan seperti itu. Ini merusak citra, muruahnya hilang. Dia berarti sudah merusak apa yang dia miliki, ilmu tadi. Oh ya. Yes, kitab itu toton di lemari gitu ya. Itu kan apa tadi, zina, hiasan-hiasan santri kan kitab. Tidak apa-apa beli kitab kalau kita punya uang, tidak apa-apa taruh di rumahnya ya, dibuat hiasan di lemari. Memang ini zinahnya orang ahli ilmu, ya kitab. Buat baca bondak ya, ya pokoknya kan jadi hiasan sudah. Ketok, uang masuk wis nerka, oh ada lagi ngaji gitu ya, walaupun jarang. Misalkan ya sudah mulia gitu tuh, sudah mulia ya daripada ndasi banteng lo gitu ya, orang masuk sudah langsung suudon arah iki padahal mondoke ndek kono pak, kok ono bantengnya di atas lemari. Ada ya, Anda ngomong gini karena sudah ngetren gitu banyak. Ada di Imbaran itu, di salah satu desa kok gitu di Parangkidal ya, ada di kampung sebelah itu ada. Jadi anaknya pulang liburan kemarin liburan apa kemarinnya? Kan sebagian pondok liburnya pakai ikut sekolah kan, pas liburan sekolah nggak ada mantu, nggak ada nyunat, nggak ada apa, ternyata ono bandengan
Diusut opo iya anakku mulai tasakuran nangkap banteng soalnya Arya seneng. Gitu ya. Jadi anaknya pulang ditakutin bandengan. Ya. Ya mungkin anaknya ya punya anak mungkin ya. Nah, kita jangan seperti itu. Mulai kok mau nangkap bandengan tasakuran mulai. Ya. Ya semulai ku ya undangan kanca-kancane hadrowan ndak apa-apa. Ya, daripada nganggur. Ini enggak bandengan. Nah, ini sudah merusak citra, enggak boleh. Itu ilmu lah ya, hati-hati. Nah, maka di sini semuanya enggak boleh. Jadi keadaannya itu enggak boleh berbuat hal-hal yang hina kalau orang pelajari itu. Sampai pekerjaannya pun harus diatur. Pekerjaan itu diatur di sini. Nah, maka apa kata di sini? Wal hadi asyar yang 11 an yataba'ada andani il maksab. Apa artinya? Yataba'ad artinya apa? Ba'id, menjauh. Menjauh andani il maksabi dari usaha-usaha yang rendah. Andani il maksabi waradi latiha tobaan. Menjauh dari usaha-usaha yang rendah. Waradi latiha dan hina. Usaha yang hina tobaan menurut watak manusia. Loh, ada ndak usaha yang hina? Itu ada. Semua usaha halal, cuma ada yang usahanya mulia, ada yang rendah. Satu contoh apa usahanya? Misal ya, tapi ndak apa ya. Tukang sampah. Itu usaha rendah itu. Ya. Lo kan penting, iya penting halal, cuma kalau menurut status derajat itu tukang sampah itu rendah. Lain kalau bertani kan enggak rendah kalau tani. Cocok tanam, berdagang. Dagang pun sebenarnya ada yang rendah juga. Apa? Dagang peralatan orang mati. Jual kain kafan, kan makro kan? Ya, itu makro. Kenapa? Mesti orang kalau jual kain kafan ya pikirannya kapan orang mati. Ya, kalau tidak ada orang mati tidak payu, makanya makro. Ini juga usaha rendah. Ya. Rendah yang menurut watak manusia, menurut umumnya manusia. Ya. Kalau di Hadramaut itu tukang bersihkan kotoran, ada juga yang kita kemarin cerita, ada ternyata ini seorang wali, itu mungkin nutupi dirinya ya, tapi itu lain lagi sudah, lain lagi. Jadi kerja pun harus kerja yang pantas, ya dagang. Jadi ini mungkin ya pokoknya kerja yang pantas, jangan kerja yang hina, jangan kerja yang hina, yang derajatnya rendah menurut umumnya orang. Memang halal boleh, cuma kalau bagi pelajar ilmu itu ada aturannya. Kenapa? Karena yang dia bawa itu ilmu, ya, gitu. Wa an makruhiha adatan wa syar'an. Dan juga pekerjaan-pekerjaan yang dibenci syariat atau makruh. Baik adatan dibenci syariat secara adat, wa syar'an dan secara syariat. Apa itu? Tadi tuh jual apa? Peralatan orang mati. Secara khusus. Jadi di tokonya tuh di toko perlengkapan kematian, ya, itu makruh. Coba kalau campur mungkin dia nyepakno titik gitu ya, tapi dia campur tokonya enggak apa-apa. Ya, toko pakaian apa mungkin ya toko untuk kemaslahatan umum. Tapi di situ ada kain kafannya ada, enggak apa-apa. Tapi kan ketutup sama yang lainnya. Tapi kalau secara khusus atau jual rokok gitu ya. Jadi apa tadi jual rokok, jadi pengepul rokok kan juga makruh kan. Nah, bagi orang ahli ilmu jangan, tidak boleh seperti itu. Ya, jadi kerjanya pun harus kerja yang apa tadi yang terhormat, nah, gitu ya. Baik secara adat, secara kebiasaan atau secara syariat. Bahkan di sini dikatakan kal hijamah, di sini seperti itu ya. Kal hijamah seperti berbekam. Kerja bekam.
Itu kan ngobati ya, cuma kan kerjanya kan juga terhina karena apa? Karena urusannya dengan darah. Ya. Bekam itu adalah mengeluarkan darah dari anggota badan. Gitu ya. Pakai silet, pakai apa itu ya. Itu bekam namanya. Wadibaga dan menyamak kulit. Kenapa menyamak kulit itu? Memang tidak apa ya, bagi talabul ilm, bagi orang ahli ilmu kurang baik katanya. Karena ini urusannya dengan kotoran, ya kan? Bersihkan kotoran, dan juga biasanya menyamak itu pakai hal-hal yang panas. Biasanya umumnya kalau dulu pakai kotoran burung, nanti dibuat ngekom kulit tadi supaya bekas-bekas sisa-sisa daging yang ada di kulit itu biar rontok. Ini masalah menyamak nanti ada di fikih itu. Wasarfi wasyagah wa nahwiha. Wasarfi dan penukaran mata uang. Penukaran mata uang. Ini juga dikatakan termasuk termasuk pekerjaan hina. Penukaran mata uang. Nah, juga kalau kalau mau hari raya nanti di alun-alun ada kan ya? Ada orang di pinggir jalan tuh banyak. Jadi nuker uang, jadi menyediakan penukaran uang jelek dengan uang bagus. Ya. Kalau di sini ya, apakah masih berlaku? Tapi kalau di sini disebutkan itu termasuk pekerjaan yang kurang baik. Wasyagah wa nahwi dzalika. Syagah itu adalah tuang membuat emas. Orang paham nih, apa kerja apa itu? Dan sebagainya, wa nahwi dzalika dan lain-lainnya. Intinya tidak boleh berusaha dengan usaha-usaha yang kurang baik, gitu ya. Yang apa tadi? Agak rendah menurut orang awam, menurut umumnya. Nah, gitu. Apa lagi di sini? Yang umum itu ya. Atau mungkin kalau di kampung itu, kalau terpaksa pun tidak apa ya mungkin ya. Kalau di kampung mungkin kalau kita terpaksa kerja mungkin bersihkan kotoran mungkin ya, Atau kalau pertanian itu ngangkuti pupuk mungkin ya. Ya tapi cari yang bagus lah gitu ya, cari yang terhormat. Kalau bisa dagang. Kalau bisa dagang ke pasar enggak apa-apa, bagus itu dagang. Kalau jadi kuli bagaimana enggak apa-apa, pokoknya bagus. Ya, pokoknya kerjanya mulia. Mungkin jaga toko, enggak apa-apa jaga toko. Milik orang lain.